Nah, oke adik-adik, kita masih di sub tema 3 di pembelajaran 6 ya. Kita sudah membahas pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan sekarang di pembelajaran 6 ya, kewajiban dan hakku. Nah, di pembelajaran 6 ini kita membahas tentang bahwa demam berdarah, wabah demam berdarah. Nah, jadi di pembelajaran kali ini ya, itu adik-adik harus menyimak teks ini ya. Jadi adik-adik harus menyimak bacaan ini tentang wabah demam berdarah. Adik-adik bisa membaca sendiri demam berdarah. Bagaimana caranya biar tidak kena demam berdarah, terus bagaimana caranya menguras itu ya. Jadi, nah di sini ya kita lihat waspada demam berdarah. Untuk itu lakukan 3M: menguras, menutup, mengubur. Ya seperti itu. Oke, setelah itu adik-adik lanjut di halaman 131 ya. Di 131 ada gambar seperti ini. Lagi gotong royong bersih-bersih lingkungan ya. Di sini adik-adik akan dikasih pertanyaan ya. Dikasih pertanyaan. Nah, kita lihat pertanyaannya. Yang nomor 1 ya, nomor 1 nih, apa masalah yang ada pada teks? Apa adik-adik? Adik-adik kan tadi sudah membaca teksnya kan? Ya betul, yaitu masalah yang ada pada teks adalah Ayah Dayu terserang demam berdarah ya. Oke, nomor 2, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Yaitu seluruh warga membersihkan lingkungan. Terus mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga kerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, pengasapan itu untuk mengusir nyamuk ya. Oke, next. Lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3. Oke. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan menguras? Tahu kan adik-adik apa yang dimaksud dengan menguras? Betul, menguras adalah membersihkan bak mandi dan tempat penampungan air. Itu ya, menguras. Nomor 4 apa? Apa yang dimaksud dengan menutup? Nah, adik-adik kan kayak menutup pintu itu kan menutup ya, tapi di sini bukan pintu ya. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Menutup adalah memberi tutup
atau menudungi bak mandi dan tempat penampung air seperti ember, tong, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi. Ya. Oke. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan mengubur? Apa mengubur adik-adik? Ya, mengubur adalah memasukkan ke dalam lubang tanah, kemudian menutupnya kembali. Itu ya. Oke. Next kita lanjut. Ayo bercerita. Amati kembali teks wabah demam berdarah. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Jika kamu memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan? Sampaikan temuanmu di depan kelas. Nah, di sini ya. Adik tadi kan sudah membaca teksnya ya. Oke, ada apa aja yang pertama? Yang pertama adalah seluruh warga membersihkan lingkungan. Ya, kewajiban. Apalagi yang nomor 2, mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Apalagi? Oke, nomor 3, seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Nah, adik-adik bisa melanjutkan sendiri. Masih banyak lagi itu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke halaman 133. 133. Ayo berdiskusi. Rumah sakit, gambarnya seperti ini. Ya. Nah, di sini ada bacaan. Adik-adik bisa membaca sendiri, ya. Terus di sini lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bekerjalah dalam kelompok. Ya. Nomor 2, buatlah perkiraan rencana yang akan Lani lakukan. Nomor 3, persiapkan kalimat yang ingin disampaikan. Nomor 4, gunakan kalimat penyelesaian masalah. Nomor 5, peragakan bersama teman-temanmu. Nah, itu ya, itu langkah-langkahnya. Jadi, jawabannya langkah-langkah itu tadi, yaitu Lani akan menghibur Dayu yang sedang sedih karena ayahnya sakit demam berdarah. Kepada Dayu, Lani meminta temannya itu untuk bersabar dan tenang karena sang ayah sudah ditangani dokter rumah sakit. Terus selanjutnya adik-adik bisa meneruskan kalimat yang saya kasih contoh itu tadi ya. Cerita pendek yang kasih itu tadi. Nah, selanjutnya yaitu ayo berlatih. Nah, di sini ada gambar ini dan di sini ada teks bacaan ya. Adik-adik bisa membaca sendiri. Oke. Next, lanjut. Ya. Kita lanjut. Nah, ini
ya. Buatlah dua kemungkinan banyak kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Ini ada 800 dan 800. Sebelum saya kerjakan atau kita kerjakan bersama-sama ya, untuk adik-adik jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Oke, kita lanjutkan. Bilangan berapa kali berapa yang hasilnya itu 800. Seumpamanya 40 dikali berapa yang hasilnya 800. Kalau adik-adik bingung, 800 dibagi 40 hasilnya 20. Nah, seperti itu. Terus seumpamanya 10 ya. Kali berapa yang hasilnya 800. Nah, seperti contohnya tadi, kalau adik-adik bingung, 800 dibagi 10 hasilnya 80. Mudah ya adik-adik semuanya. Oke, next kita lanjut. Ayo mencoba. Dapatkah kamu menggunakan permasalahan di atas dengan jumlah bibit yang berbeda? Tentukan banyak bibit yang harus dikirim. Tentukan banyak kardus yang digunakan. Tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Oke, lanjut. Nah, kita akan mengerjakan di sini ya. Tadi soalnya sudah kita baca tadi. Seumpamanya bibitnya itu 500 ya. Nah, saya kasih 3 contoh ya. Nanti adik-adik bisa membuat sendiri. Ini contohnya. Titik kali. Ya. Nah. Bibitnya semuanya ini ya. Nah, terus kita dibuat kardus. Kalau seumpamanya kita membutuhkan 50 kardus. Nah, setiap kardus itu diisi bibit berapa? Nah, jadi kalau adik-adik bingung caranya, 500 dibagi 50 hasilnya 10. Jadi setiap satu kardus itu diisi 10 bibit ya. Oke. Kalau seumpamanya kita membutuhkan 5 kardus ya. 5 kardus. Berarti satu kardusnya diisi 100 bibit. Jadi caranya 500 dibagi 5 hasilnya 100 ya. Contoh lagi, kita membutuhkan 2 kardus. Berarti kardusnya ini bau besar ya kardusnya. Berapa? Satu kardus diisi berapa? Nah, kita 50 dibagi 2, yaitu hasilnya 250 bibit. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi jawaban di atas tadi hanya untuk pedoman adik-adik belajar,
biar tidak bingung. Seperti itu ya adik-adik. Terima kasih kepada adik-adik semuanya masih mengikuti Arik Channel. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.